Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang induksi matematika. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang induksi matematika pada barisan bilangan, maka pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang induksi matematika pada keterbagian. Simak pembahasan berikut dengan baik ya. Langkah-langkah induksi matematikanya sama saja seperti kalau kita membuktikan pada barisan bilangan, yaitu yang pertama kita harus membuktikan bahwa Pn benar untuk n sama dengan 1. Yang kedua, jika diasumsikan Pn itu benar untuk n sama dengan k, maka kita harus membuktikan bahwa Pn benar untuk n sama dengan k tambah 1. Nah, kalau begitu kita langsung saja ya. Contoh soal pertama. Buktikan bahwa n pangkat 3 ditambah 2n adalah kelipatan 3 untuk setiap n bilangan bulat positif. Kalian tahu kan yang dimaksud dengan kelipatan 3? Berarti bilangan itu adalah habis dibagi 3. Maka untuk membuktikannya, kita gunakan langkah-langkah induksi matematika yang kita sudah pelajari sebelumnya. Yang pertama, kita akan buktikan bahwa Pn benar untuk n sama dengan 1. Maka di sini kita ambil fungsinya yaitu n pangkat 3 ditambah 2n. Kita substitusikan n-nya dengan 1. Maka menjadi 1 pangkat 3 ditambah 2 dikali 1. 1 pangkat 3 itu artinya perkalian berulang 1 sebanyak 3 kali ya. 1 kali 1 kali 1 hasilnya 1. Dan 2 kali 1 itu hasilnya 2. Jadi 1 ditambah 2 hasilnya sama dengan 3. Nah, apakah 3 adalah kelipatan 3? Tentu saja, karena 3 habis dibagi 3. Tidak ada sisanya ya. Nah, karena 3 itu adalah kelipatan 3, maka terbukti bahwa Pn benar untuk n sama dengan 1. Sekarang kita akan lakukan langkah kedua. Kita akan asumsikan Pn benar untuk n sama dengan k. Maka pada n pangkat 3 ditambah 2n, kita substitusikan n-nya dengan k. Sehingga menjadi k pangkat 3 ditambah 2 dikali k. Nah, ini kita asumsikan bahwa k pangkat 3 ditambah 2k itu adalah kelipatan 3. Nah, secara matematis, kita dapat tuliskan kelipatan 3 itu sebagai 3p. Kenapa? Karena 3P itu artinya 3 dikali P. Maka semua bilangan jika dikali dengan 3 pasti hasilnya juga akan habis dibagi 3. Maka dapat kita katakan di sini bahwa K pangkat 3 ditambah 2P sama dengan 3P itu adalah habis dibagi 3. Di mana P adalah bilangan real. Sekarang kita akan buktikan bahwa Pn benar untuk n sama dengan k tambah 1. Maka kita ganti n-nya pada fungsi n pangkat 3 ditambah 2n ini dengan k tambah 1. Sehingga menjadi n pangkat 3 menjadi k tambah 1 pangkat 3 ditambah 2n, n-nya diganti dengan k tambah 1. Nanti ingat ya, k ditambah 1 pangkat 3 itu artinya k tambah 1 dikali k tambah 1 dikali k tambah 1. Nah, kita kerjain satu-satu dulu. K tambah 1 dikali k tambah 1, kalian bisa menghitungnya sendiri. Hasilnya akan kalian peroleh k kuadrat ditambah 2k ditambah 1. Ingat, masih ada k tambah 1 lagi. Nah, ditambah, di sini yang dikalikan dengan 2 itu adalah semua yang di dalam kurung. K tambah 1. Jadi, 2 dikali K itu 2K. 2 dikali 1 sama dengan 2. Nah, sekarang kita tinggal mengalihkan ini. K kuadrat ditambah 2K ditambah 1 dikali dengan K tambah 1. Itu artinya, semua yang ada di dalam kurung ini dikalikan dengan semua yang ada di dalam kurung sini. Jadi, kita bisa tuliskan K kuadrat itu dikali dengan K tambah 1, 2K juga dikali dengan K tambah 1, dan 1 juga dikali dengan K tambah 1. Kita kerjain satu-satu ya. K kuadrat dikali K, itu hasilnya K pangkat 3. K kuadrat dikali 1, itu hasilnya K kuadrat. 2K dikali K, hasilnya 2K kuadrat.
2K dikali 1 hasilnya 2K. 1 dikali K hasilnya K. 1 dikali 1 hasilnya 1. 2K tambah 2-nya kita turunkan saja karena dia sudah tidak di dalam kurung. Nah, sekarang kita lihat apakah ada di sini yang bisa kita operasikan yang sama jenisnya. Oh, ada, yaitu K kuadrat, K, dan konstanta. Oke, kita kerjakan. K pangkat 3-nya nggak ada temennya ya, jadi dia turun saja. Lalu yang K kuadrat ditambah 2K kuadrat. Nah, kalau tidak terlihat bilangan di depannya, berarti di depan K kuadrat ini sebenarnya ada 1 ya. Jadi, 1 ditambah 2 hasilnya 3. Jadi, K kuadrat ditambah 2K kuadrat itu hasilnya 3K kuadrat. Lalu 2K ditambah K sama seperti tadi, K ini ada 1K, jadi 2K ditambah 1K itu hasilnya 3K, ditambah ada lagi nih yang sejenis, 3K ditambah 2K, maka hasilnya menjadi 5K. Lalu yang konstanta, ini 1 ditambah 2, hasilnya 3. Nah, sekarang sudah tidak ada yang bisa dijumlahkan lagi ya. Kalau sudah seperti ini, silahkan kalian lihat antara bentuk ini dengan bentuk asumsi kita tadi. Wah, ada kemiripan ini, yaitu K pangkat 3-nya sudah sama, hanya di sini dia ditambah dengan 3K kuadrat, sedangkan di sini ditambah 2K. Oh, ternyata di belakangnya 3K kuadrat itu ada 5K. Wah, jadi tujuan kita adalah menyamakan bentuk di sini dengan di sana, maka kita tukar saja tempatnya antara 3K kuadrat dengan 5K, sehingga menjadi K pangkat 3 ditambah 5K ditambah 3K kuadrat ditambah 3. Nah, kalau sudah seperti ini kita lihat lagi. Wah, hampir mirip lagi nih, tetapi koefisien K-nya berbeda. Kalau pada asumsi, koefisien K-nya 2, sedangkan pada yang mau kita buktikan ini, koefisien K-nya 5. Nah, jadi 5K ini kita manipulasi menjadi bentuk 2K, yaitu 5K itu adalah 2K ditambah 3K. Sama saja ya, hanya kita ubah bentuknya, tapi nilainya tetap sama. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa menggantikan K pangkat 3 ditambah 2K ini dengan asumsi tadi, yaitu 3P. Sehingga menjadi 3P ditambah, ini 3K ditambah 3K kuadrat ditambah 3-nya turun saja ke bawah, jadi seperti ini. Nah, karena di sini semuanya mengandung angka 3, maka angka 3-nya bisa kita keluarkan ini, menjadi 3 dikali P ditambah K ditambah K kuadrat ditambah 1. Ini nilainya sama dengan yang di atas. Karena 3 dikali P itu 3P, 3 dikali K itu 3K, 3 dikali K kuadrat itu 3K kuadrat, 3 kali 1 juga 3. Jadi bentuk ini kita manipulasi hingga menjadi seperti ini. Nah, karena ini adalah bentuk perkalian dengan 3, maka dapat kita katakan bahwa 3 dikali P ditambah K ditambah K kuadrat ditambah 1 ini merupakan kelipatan 3. Maka terbukti bahwa P benar untuk N sama dengan K ditambah 1. Dan karena kedua langkah ini kita bisa buktikan bahwa keduanya benar, maka dapat kita simpulkan bahwa N pangkat 3 ditambah 2N itu adalah benar kelipatan 3 untuk setiap N bilangan bulat positif. Soal selanjutnya. Tunjukkan bahwa 11 pangkat N dikurang 6 habis dibagi 5 untuk N bilangan asli. Nah, langkah-langkahnya sama dengan yang sebelumnya ya. Yang pertama, kita akan buktikan bahwa PN benar untuk N sama dengan 1. Nah, di sini PN-nya adalah 11 pangkat N dikurang 6. Maka, untuk langkah pertama, kita akan ganti N-nya dengan 1. Menjadi 11 pangkat 1 dikurang 6. 11 pangkat 1 sama dengan 11. 11 kurang 6 hasilnya 5. Nah, apakah 5 ini habis dibagi 5? Tentu saja. Habis dibagi 5 itu artinya tidak ada sisa ya. Sama saja dengan mengatakan bahwa 5 ini adalah kelipatan 5. Jadi karena 5 itu habis dibagi 5, maka dapat kita katakan bahwa
Pn benar untuk N sama dengan 1. Sekarang kita lanjut langkah yang kedua. Kita akan asumsikan Pn benar untuk N sama dengan K. Di sini Pn-nya adalah 11 pangkat N dikurang 6. Maka kita ganti N-nya dengan K. Sehingga menjadi 11 pangkat K dikurang 6. Ini kita asumsikan habis dibagi 5 atau bisa kita katakan juga sebagai kelipatan 5. Nah, sama seperti tadi, karena ini adalah kelipatan 5 secara matematis, maka dapat kita simbolkan 11 pangkat K dikurang 6 itu sebagai 5P, di mana P itu adalah bilangan real. Nah, sekarang kita mau biarkan 11 pangkat K-nya itu sendiri. Maka min 6-nya kita pindahkan ke ruas kanan. Karena di sini operasinya pengurangan, maka saat pindah ruas menjadi operasi penjumlahan. Jadi 11 pangkat K itu sama dengan 5P ditambah 6. Nah, asumsi ini nanti akan kita gunakan saat membuktikan Pn benar untuk N sama dengan K tambah 1 ya. Nah, sekarang kita lanjut, kita akan buktikan bahwa Pn ini juga benar untuk N sama dengan K tambah 1. Kita akan ganti N di sini dengan K tambah 1. Maka menjadi 11 pangkat K tambah 1 dikurang 6. Apakah kalian masih ingat pelajaran waktu di kelas 10 dulu? Kalau ada pangkat ditambah, maka dapat kita pecah nih, menjadi bentuk perkalian. Ingat, sifat pangkat X pangkat A dikali X pangkat B itu sama saja kalau bilangan pokoknya sama menjadi X pangkat A ditambah B. Jadi sama seperti ini ya. Jadi 11 pangkat K tambah 1 bisa kita pecah menjadi 11 pangkat K dikali 11 pangkat 1 dikurang 6-nya dapat dari sebelahnya sini. Nah, sekarang kita lihat bahwa 11 pangkat K itu sama dengan yang ada di sini. Nah, tinggal kita ganti aja nih. 11 pangkat K-nya dengan 5P ditambah 6. Sehingga menjadi 5P ditambah 6 dikali 11 pangkat 1 itu sama saja dengan 11. Dikurang 6. Nah, berarti di sini yang semua yang ada di dalam kurung ini dikali dengan 11. 5P dikali 11 itu hasilnya 55P dan 6 dikali 11 hasilnya 66. Ada yang bisa dikerjakan? Ada ya, 66 dikurangi 6, maka menjadi 60. Nah, sekarang kalian lihat, kita kan mau membuktikan bahwa ini habis dibagi 5. Maka tujuan kita adalah, bisakah 55P ditambah 60 ini kita jadikan perkalian 5? Tentu saja bisa. Jadi, kita keluarkan 5-nya menjadi 5 dikali berapa supaya jadi 55P? 11P. 5 dikali berapa supaya jadi 60? 12. Jadi di sini kita manipulasi bentuk 55P ditambah 60 menjadi 5 dikali 11P ditambah 12. Nah, karena ini adalah bentuk perkalian dengan 5, maka 5 dikali 11P ditambah 12 itu merupakan kelipatan atau habis dibagi 5. Maka kita dapat katakan bahwa Pn benar untuk N sama dengan K ditambah 1. Nah, karena kedua langkah tadi sudah kita buktikan benar, maka dapat kita simpulkan bahwa terbukti 11 pangkat N dikurang 6 itu habis dibagi 5 untuk N bilangan asli. Gimana? Tidak susah kan anak-anak? Oke, siapkan dirimu nanti untuk ulangan ya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.